Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan dari jurusan Teknik Arsitektur dengan NIM 123. Hadirnya saya di sini untuk membuat video sebagai pemenuhan tugas Pancasila. Hari ini kita akan membedah sebuah pilar yang menyatukan bangsa keberagaman bangsa kita, yaitu Pancasila dan realisasi hak asasi manusia di Indonesia. Pernahkah kalian berpikir, mengapa Indonesia yang memiliki ribuan suku dan bahasa bisa tetap utuh? Jawabannya ada pada penghormatan terhadap martabat manusia yang tertuang dalam Pancasila. Kita bukan hanya berbicara soal teks negara, tetapi soal nafas kehidupan kita sehari-hari. Pancasila lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah sudah ada di Nusantara jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Ini adalah modal sosial kita dalam memandang HAM. Kemudian, saya mau membahas tentang definisi dan konsep dasar HAM. Berdasarkan materi yang kami susun, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Sifatnya natural dan tidak bisa dicabut. Landasan konstitusional. Mari kita bedah pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Di sana ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, hukum ada untuk melayani manusia dan melindungi hak-haknya, bukan sebaliknya. Negara punya tanggung jawab besar untuk menjamin keadilan bagi setiap warga tanpa memandang latar belakangnya. Pentingnya HAM di era global. Di tengah arus globalisasi, tantangan terhadap ideologi bangsa semakin besar. Namun, dengan adanya HAM melalui kacamata Pancasila, kita memiliki filter untuk menyaring pengaruh asing yang mungkin tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Selanjutnya, saya mau membahas tentang napak tilas sejarah HAM di Indonesia. Kita mulai dari tahun 1908. Budi Utomo bukan sekedar organisasi, tapi simbol kesadaran akan hak berserikat. Sarekat Islam dan Himpunan Indonesia. Sarekat Islam memperjuangkan hak ekonomi agar rakyat kecil tidak tertindas. Sementara Perhimpunan Indonesia di luar negeri menyuarakan hak menentukan nasib sendiri, self-determination. Ini adalah tonggak awal HAM kita. Sidang BPUPKI. Bayangkan perdebatan para founding father kita di gedung BPUPKI. Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin sangat gigih memastikan agar hak-hak sipil masuk ke dalam konstitusi. Mereka sadar negara merdeka tanpa perlindungan hak warga negara akan jatuh ke dalam otoritarisme. Kemudian, saya mau membahas tentang integrasi nilai Pancasila, agama, dan HAM. Sila 1 dan 2, religiuitas dan kemanusiaan. Sila pertama, menjamin hak beragama. Dalam perspektif Islam, ini sejalan dengan prinsip la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Sila kedua, menekankan adab dan keadilan. Tidak ada HAM tanpa keberadaan. Sila ketiga, persatuan. Persatuan bukan berarti penyeragaman. HAM dalam sila ketiga berarti menghargai peradaban sebagai kekayaan, bukan alasan untuk perpecahan. Sila 4 dan 5, demokrasi dan keadilan. Sila keempat adalah hak politik dan hak untuk didengar. Dan sila kelima adalah hak asasi ekonomi. Kita berbicara soal distribusi kekayaan yang adil. Hal ini dapat dikaitkan dengan nilai-nilai di dalam Al-Quran, seperti surah An-Nahl ayat 90 tentang perintah berlaku adil. Setelah memahami aspek-aspek spiritual dan filosofisnya,
Mari kita lihat bagaimana negara menuangkan nilai-nilai tersebut ke dalam aturan hukum yang konkret. Ini sangat penting karena tanpa hukum, HAM hanya akan menjadi angan-angan. Pada pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ini adalah inti dari keadilan tanpa pandang bulu. Pada pasal 28A sampai 28J, ini adalah jantung dari HAM dalam UUD kita. Pada pasal 28A menjamin hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Pada pasal 28C menjamin hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan mendapatkan pendidikan. Pada pasal 28G melindungi hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Kaitan dengan dunia arsitektur. Sebagai mahasiswa teknik arsitektur, kita juga harus sadar bahwa rancangan ruang yang kita buat nantinya haruslah bersifat inklusif atau ramah bagi disabilitas dan kelompok rentan. Itulah salah satu bentuk realisasi HAM dalam profesi kita, yaitu memberikan hak aksesibilitas bagi semua orang. Peran kita, hak, kewajiban, dan aksi. Keseimbangan HAM di Indonesia tidak bersifat absolut tanpa batas. Ada kewajiban yang menyertainya. Kita punya hak bicara, tapi punya kewajiban menjaga persatuan. Kita punya hak beragama, tapi punya kewajiban menghormati pemeluk agama lain. 3 peran utama sebagai pelaku: berani menyuarakan hak kita dan membela kelompok yang lemah. Sebagai pengawas, kritis terhadap kebijakan pemerintah agar tetap berada di jalur HAM. Sebagai agen pendidikan, seperti video yang sedang saya buat ini, tujuannya adalah untuk menyebarkan pemahaman hak kepada orang banyak. Tantangan dan realisasi HAM di era modern. Namun, kita tidak boleh menutup mata. Realisasi HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama di era globalisasi dan digital saat ini. Globalisasi, arus informasi yang begitu cepat seringkali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Tugas kita adalah menyaringnya dengan filter Pancasila. Kebebasan berpendapat vs hoaks. Kita punya hak bicara, pasal 28. Namun, seringkali disalahgunakan untuk menyebar kebencian. Di sini, nilai beradab dalam sila kedua harus menjadi kompas utama kita. Kesenjangan sosial. Sila kelima menuntut keadilan sosial. Tantangannya adalah bagaimana memastikan pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, Pancasila adalah jembatan antara nilai, hukum internasional, dan kearifan lokal. Ia adalah landasan hukum yang spiritual sekaligus historis. HAM dimulai dari bagaimana kita memperlakukan tetangga kita, bagaimana kita menghargai pendapat teman di kelas, dan bagaimana kita menjaga lisan di media sosial. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mari kita jadikan Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi tindakan nyata dalam menghormati sesama manusia. Saya Wahyu Setiawan dari Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, pamit undur diri.
Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.